Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus 4, yaitu pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Mungkin sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Fathana Rizka, kemudian ada saya sendiri Maulana Lutfi Rahma Putra, lalu ada Sally Oktaviani, kemudian ada Rahma Agustin, lalu ada Brilian Nabil, dan yang terakhir ada Amin Agil. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya itu ada latar belakang. Penetasan telur ayam secara buatan dengan mesin tetas sangat penting dalam industri unggas. Keberhasilan penetasan dipengaruhi oleh mikroklimat inkubator seperti suhu, kelembaban, ventilasi, dan kadar gas. Selain itu, kualitas telur yang dipengaruhi oleh umur dan kesehatan induk, nutrisi, serta kekuatan cangkang juga berperan besar. Keberhasilan penetasan hanya dapat dicapai melalui sinergi antara kualitas biologis telur dan pengelolaan teknis inkubator yang optimal. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Ya, baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada faktor lingkungan dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang keempat, jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Baik, selanjutnya ada faktor lingkungan dalam inkubator. Yang pertama yaitu suhu, idealnya yaitu 37,5 derajat Celcius. Suhu rendah memperlambat embrio, suhu tinggi bisa mematikan. Lalu ada kelembapan, idealnya itu 70%. Terlalu rendah, embrio kering, dan terlalu tinggi, sulit menetas. Lalu selanjutnya ada ventilasi, untuk menjaga O2 cukup dan CO2 tidak berlebih agar embrio bernafas lancar. Lalu yang keempat itu ada sirkulasi udara untuk meratakan suhu dan kelembaban, mencegah itik panas atau kelembaban. Selanjutnya itu ada perbandingan dari mesin tetas 1 versus mesin tetas 2. Di mesin tetas 1 dengan suhu 36,5 derajat Celcius, kelembaban 60%, daya tetasnya itu 85%. Suhu rendah dan kelembapan kurang menyebabkan embrio tumbuh lambat dan mudah dehidrasi. Selanjutnya pada mesin tetas 2 dengan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%, daya tetasnya itu 95%. Kondisi optimal mendukung perkembangan embrio dan menghasilkan anak ayam yang lebih sehat. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh induk dan telur. Yang pertama, induk sehat dan cukup umur menghasilkan telur besar, bergizi, dan bercangkang kuat. Lalu induk muda cenderung menghasilkan telur kecil dan cangkang telur tipis, mudah gagal tetas. Selanjutnya cangkang kuat mendukung pertukaran gas embrio. Lalu genetik unggul, kemudian daya tetas lebih tinggi. Pakan dan manajemen induk mempengaruhi kualitas telur dan hasil penetasan. Selanjutnya ada interaksi telur dan mikroklimat. Mikroklimat. Yang pertama, telur berkualitas tetap butuh lingkungan inkubator yang stabil. Yang kedua, cangkang tipis mudah kehilangan air saat kelembapan rendah. Yang ketiga, telur besar lambat menyerap panas, rentan gangguan perkembangan. Yang keempat, telur yang disimpan terlalu lama menurunkan kualitasnya. Yang kelima, kualitas telur dan kondisi inkubator harus saling mendukung.
Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu lingkungan inkubator sangat menentukan keberhasilan penetasan. Kedua itu mesin tetas 2 lebih optimal karena suhu dan kelembaban ideal. Yang ketiga, induk sehat menghasilkan telur berkualitas tinggi. Keempat, keseimbangan antara kualitas telur dan mikroklimat penting untuk hasil tetas maksimal. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu atur suhu, kelembaban, dan ventilasi dengan tepat. Kedua, gunakan telur dari induk sehat dan cukup umur. Yang terakhir, simpan telur dengan baik dan tidak terlalu lama. Baik, mungkin dari pemaparan kelompok 6B cukup sekian. Silakan dari kelompok E, ada yang ingin didiskusikan? Silakan dari kelompok E ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak Rina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Aulia Rohma dengan NIM 026 dari kelompok E. Izin bertanya kepada kelompok F, yaitu apa saja sih faktor lingkungan dalam inkubator yang mempengaruhi keberhasilan penetasan telur ayam? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Rina. Kami catat dulu. Yang selanjutnya, ya silakan Mbak Ristika. Perkenalkan, nama saya Januaristika Tridanda Ulia dengan NIM 027. Izin bertanya, mengapa sih induk ayam berpengaruh terhadap kualitas telur dan keberhasilan penetasan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dari kelompok E? Apa sudah cukup? Oke, mungkin kalau dari kelompok E tidak ada lagi yang ingin bertanya, dari kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Atau dari kelompok F udah ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Rina, boleh? Ya, silakan Mbak Fatana. Oke, baik. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Rina. Apa saja faktor lingkungan dalam inkubator yang mempengaruhi keberhasilan penetasan telur ayam? Nah, faktor lingkungan dalam inkubator itu yang mempengaruhi ada yang pertama suhu, kelembapan, ventilasi, dan sirkulasi udara yang merupakan faktor utama. Nah, suhu idealnya itu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan yang ideal itu 70%. Serta ventilasi sendiri ini memastikan oksigen cukup dan karbon dioksida itu tidak berlebih. Sedangkan sirkulasi sendiri meratakan suhu dan kelembapannya. Seperti itu Mbak Rina, apakah menjawab? Baik, mungkin selanjutnya ada yang ingin menjawab lagi dari pertanyaan Mbak Januaristika tadi. Izin menjawab ya. Ya, silakan. Tadi mengapa induk ayam berpengaruh terhadap kualitas telur dan keberhasilan penetasan? Jadi dengan induk ayam yang sehat dan cukup umur itu cenderung menghasilkan telur yang besar dan bercangkang kuat sehingga chance keberhasilannya itu besar ketika menetas, sedangkan ketika induk muda menghasilkan telur itu cenderung kecil dan cakangnya tipis sehingga cenderung gagal menetas. Apakah cukup menjawab?
Oke, terima kasih. Mungkin jika dari kelompok E sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kami dari kelompok F cukup sekian pemaparan dari kelompok F ini. Dari kami terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.